Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pihak NM terhadap Dr. RJ semakin memanas dan puncaknya mungkin di hari ini, hari Kamis 2025, dikarenakan ada sebuah gebrakan dari pihak NM yang akan membuktikan ke publik bahwa ada sebuah rekaman suara yang sudah didownload di flash disk. Ditambah lagi dari pihak Dr. Samira alias Doktip akan berkoalisi atau kongsi dengan Dr. Oki. Beliau akan bersaksi di persidangan bagaimana kronologi kejadian yang terjadi terhadap NM dan Dr. RJ. Halo sobat-sobat PRT, gimana kabarnya? PRT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini gue akan bahas benar-benar berita yang lagi trending, berita yang lagi viral ya. Ini luar biasa ya, di beberapa media sosial selalu muncul dan selalu FYP ini konten-konten ini. Tentunya case-nya NM dan RJ ya, Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ya. Ini luar biasa ya, yang memang pada hari ini tanggal 7 Agustus 2025 akan digelar lagi persidangan yang bisa jadi menentukan apakah NM ini dibebaskan, apakah justru ada counter attack ya dari pihak NM dan pengacaranya ketika memang produk yang sudah diperjualbelikan ke masyarakat ternyata tidak ada legalitasnya alias tidak terdaftar di BPOM. Dan mungkin warga-warga PRT ini sudah mendengar, melihat, nonton di beberapa media banyak pernyataan, bahkan dari BPOM pun menjelaskan ada beberapa produk yang membahayakan dan tidak terdaftar. Ini luar biasa sekali ya. Jadi warga PRT yang luar biasa, jangan di skip ya, karena PRT akan kupas tuntas kronologisnya dari awal ya. Dari awal gimana sih ini permasalahan bisa terjadi sampai detik hari ini. Ya, kita sambil nunggu putusan nih hari ini, nunggu-nunggu juga ya. Tentunya di channel kesayangan kalian, channel Jelang Malam. Sebelum ke kronologis kejadian antara NM dan Dr. RJ, PRT akan membawa flashback dulu sebentar ya, fenomena yang terjadi tahun-tahun kebelakang di negeri kita. Banyak sekali tiba-tiba muncul ya, bermunculan sultan-sultan alias bos skincare ya. Teman-teman sudah tahu lah fenomena ini. Dan pada akhirnya mungkin disclaimer ya, entah mereka itu flexing ataupun ya apapun demi meningkatkan brand-brandnya, demi memacu masyarakat supaya trust, supaya percaya bahwa produknya itu memang luar biasa bagus. Dan ternyata ya gitulah, kejahatan itu tidak ada yang sempurna ya, katanya seperti itu. Akhirnya banyak produk-produk yang direview oleh beberapa dokter ya, dan pada akhirnya juga ada beberapa produk yang tidak lolos BPOM atau tidak legal. Nah, akhirnya mulai itu ya, setelah banyak yang review, setelah dicek, dan akhirnya para sultan ini down ya, calling down dulu ya, gitu kan kasarnya. Wah udahlah, cari aman ya. Kan begitu ya. Ada beberapa yang cari aman tuh, dan akhirnya aman sampai sekarang ya, aman gitu. Nah, ini muncul lagi nih gitu. Muncul lagi yang memang mungkin terlalu flexingnya berlebihan, tapi ya sah-sah aja kalau menurut Pak RT ya. Dan akhirnya ada satu review, salah satu akun, salah satu dokter yang mereview produk salah satu dokter ya, yaitu dokter kecantikan lah gitu. Dan akhirnya masalah ini terjadi. Sebelumnya Pak RT mau disclaimer dulu ya, pernyataan ini adalah asumsi dari Pak RT yang mengambil dari beberapa sumber media, dan Pak RT pun mengikuti ya dari seolah-olah bahwa berita ini valid ya, valid karena ngikutin teman-teman ya. Jadi jangan ada pernyataan wah ini ngeblap, nggak, semuanya valid ya. Jadi
Teman-teman, ini pure versinya Pak RT, versinya Jelang Malam. Nah, awal mula kejadian ini, awalnya Dokter Samira alias Doktip mereview salah satu produknya RJ ya, alias Reza, Dokter Reza. Nah, di salah satu akun TikToknya, beliau cuman bilang bahwa produk ini kemahalan dan ada salah satu kimia yang membahayakan. Jadi Pak RT nggak sebut juga. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, netizen udah tahu kronologis awalnya seperti apa. Dan akhirnya di repost mungkin ya sama Nyai itu, di repost, dan ada lagi pernyataan bahwa Nyai ini, Nikita Mirzani ini melakukan live talk juga ya, yang seolah-olah menyudutkan gitu ya, seolah menyudutkan produknya si Dokter Reza ini. Ya sama mungkin pernyataannya bahwa si produknya ini adalah produk yang memang bisa membahayakan karena ada kandungan zat yang berbahaya. Awalnya itu ya. Jadi teman-teman, dari kronologi teman-teman harus bisa menyimpulkan dulu ya. Awal masalahnya adalah dari Dokter Samira alias Doktip mereview salah satu produknya Dokter Reza. Ya, kata-katanya jelas di sini ya, bahwa produk itu terlalu mahal dan memiliki kandungan yang sangat berbahaya ya, yakni sodium lauryl sulfat ya, yang disingkat adalah SLS. Itu ya. Ini menurut informasi dari Detik News ya. Nah, akhirnya singkat cerita, Nyai Niki ini ya, Nikita Mirzani ini sama tuh seolah-olah nge-repost yang dari Doktip ya, dan melakukan siaran langsung juga di salah satu platform di TikTok. Sama juga tuh isinya seolah-olah mereview produknya dari Dokter Reza. Nah, Dokter Reza ini merasa tersudutkan katanya, karena ketika Nikita Mirzani melakukan review produknya RJ bisa mengakibatkan penjualannya menurun. Awalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman pahami dulu apa sih penyebabnya gitu kan ya. Nah, singkat cerita gitu kan, akhirnya ya mungkin lah ya, ini kan versinya Pak RT ya. Jadi dari pihak Dokter Reza ini gimana nih caranya supaya bisa ketemu dengan NM Nikita Mirzani ya, supaya nge-review bahwa produknya yang baik-baik aja, jangan yang jelek-jelek aja. Tapi sebentar, kalau menurut Pak RT ya, kalau misalkan barang Pak RT ini ya, bentar nih, usut, gak mengandung zat-zat yang berbahaya, terus legalnya juga sudah oke, sudah lulus BPOM, kenapa harus takut gitu ya? Ketika ada orang yang memang pernyataannya seolah-olah mau menjatuhkan gitu, ya cuek-cuek aja gitu kan, toh barang gua kan legal gitu. Nah, ini asumsi saja ya. Ya gimana sih kalau menurut kalian kalau ada di posisi seperti itu? Jangan debat di video, boleh debat di kolom komentar. Oke. Nah, lanjut. Akhirnya Doktip ini ya mungkin kayak screenshot lah, kayak apalah gitu kan. Di sini kan menyatakan bahwa ada pernyataan gitu ya, bahwa dari pihak Dokter Reza ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani kan artis tuh, papan atas guys, gila kontraknya ya, endorse-nya mahal banget gitu. Nah, akhirnya NM ini nanya mau ngapain gitu ya. Ya bahasa mungkin bahasa gaulnya ya mau itu tuh, mau ngobrolin masalah supaya jangan nge-review produknya tuh yang jelek-jelek, yang bagus-bagus aja gitu kan. Mikirnya mungkin NM bahwa ini endorse ya. Ya dong, ketika mereview barang ya. Contoh aja misalkan Pak RT ini punya produk nih ya. Pak RT punya produk, kalian ini ibaratnya TikTokers atau selebgram. Nggak bisa bro ya. Kalau sudah expert ya, kalau udah seleb, masa mau barter promo kan? Nggak juga. Pasti berbicara sama kontrak ya. Nah, akhirnya dari pihak NM, kalau misalkan berbicara itu silahkan katanya bicara sama asistennya ya, IM Ismail alias Ismail begitu. Nah, ini sebelum loncat dulu ke permasalahan Dokter Reza pengen bertemu ke bareng NM alias Nikita Mirzani ya. Nah, ada juga pernyataan yang menarik ya. Ini agak narik dulu panjang.
Banyak sekali di video-video di publik bahwa Nikita Mirzani ini, NM ini memiliki salah satu bukti flash disk ya. Ketika mau ditayangkan ke depan publik di depan majelis, ternyata tidak bisa. Nah ini disclaimer ya biar gak kemana-mana ya teman-teman. Ternyata bukan tidak bisa, bahwa waktunya sudah habis. Nah itu dulu tuh. Dan hari ini tanggal 7 bulan Agustus akan diputar ya. Akan diputar seperti itu. Nah teman-teman sabar aja, saya juga sambil edit sambil upload supaya beritanya nanti ini siangnya ke upload, nanti kan ada berita baru, saya mau nonton juga tuh live-nya ya. Nah oke, kita mundur lagi. Nah pernyataan dari Dr. Oki, dari saksi ini ya, bahwa sebelum adanya transaksi, pihak Reza lah yang terus-terusan menghubungi ya. Bahkan kita singkat aja, hampir 9 kali tuh menghubungi Dr. Oki supaya bisa bertemu dengan NM. Ini ada teman-teman ya, teman-teman boleh lihat juga di beberapa video-video yang sudah ditampilkan di berbagai macam media atau channel-channel YouTube yang lainnya. Akhirnya mungkin Dr. Oki menyarankan supaya bisa konsultasi atau berkomunikasi dengan IM, dengan Ismail. Ya, Mail lah. Akhirnya terjadilah. Ya terjadi ya mungkin telepon, ya mungkin via WA dan lain-lain. Singkat cerita, ya biar nggak jenuh ya, biar nggak kelamaan karena ini sudah per hari ini nih gitu kan beritanya. Nah singkat cerita, Mail itu dari pihak NM mengeluarkan angka di 5 miliar. Ya kan rumornya ya mungkin Mail juga disuruh NM juga ya, nggak mungkin tiba-tiba Mail bilang 5M gitu kan. Nah akhirnya dari pihak Dr. Reza ada negosiasi yaitu 4M. Nah ini kan, nah ini udah harus dipahami juga ya. Kalau dari dakwaan ya, dan ini sudah dicabut dakwaannya karena beda lagi BAP-nya ya, teman-teman harus pahami pelan-pelan ya. Jadi dugaan awal ini adalah pihak NM ini melakukan pemerasan dan perbuatannya tidak menyenangkan ketika ada ancaman dan lain-lain lah di media sosial gitu. Nah akhirnya ketika ada negosiasi, teman-teman harus berpikir jernih ya. Ketika ada, kalau negosiasi misalkan gitu, lu bayarnya 1M, nggak bisa, GoPay aja GoPay, gimana, mau nggak? Itu kan ada kesepakatan, berarti dari 5M akhirnya sepakat di angka 4 miliar yang dibayarkan secara cicil tuh 2 kali ya, intinya 2 kali pembayaran lah ke rekening developer, ke rekening kalau nggak salah Mail ya, koreksi ya kalau salah teman-teman di kolom komentar. Nah singkat cerita itu di bulan Oktober November ya 2024 ya. Nah ya mungkin sudah beres lah ya, ngerasa ya pihak NM pun baik-baik aja. Dan ada pernyataan ini yang menarik ya dari pihak NM sendiri, meminta supaya produk yang akan direview oleh NM ini dibenerin dulu, diperbaiki dulu. Teman-teman dengar gak pernyataan dari pihak NM seperti itu, supaya ketika nanti direview pun NM gak, ya mungkin enak pede juga ya nge-reviewnya ya. Teman-teman kalau ada yang dengar itu ya, atau misalkan ada pernyataan itu, boleh teman-teman juga komentar di kolom komentar. Nah singkat cerita, di bulan Desember dari pihak Dr. Reza ada pelaporan perbuatan tidak menyenangkan dan pemerasan. Ya mungkin sontak dari Nyai kaget ya, kok tiba-tiba ada pelaporan itu gitu kan. Ya singkat cerita mungkin akhirnya diproses lah ya, bahwa ada pidana lah. Nah akhirnya proseslah berjalan ya sampai detik ini. Nah teman-teman, tapi selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan ini menarik sekali ya buat Pak RT ya, karena ceritanya ada yang bisa dibilang ya berbelit-belit ya, karena apa yang di BAP-kan ternyata dari pihak Dr. Reza pun dicabut akhirnya, karena tidak terbukti ya teman-teman bahwa dari pihak NM ini melakukan pemerasan. Karena dari pengacara NM, Bang Fahmi ya,
Bang Fahmi ini menyatakan bahwa ada negosiasi, kesepakatan seolah-olah endorse gitu. Dan pernyataan dari Dokter Oki juga sebagai saksi, orang yang ngotot itu untuk minta ketemu bahkan hampir 9 kali itu dari pihak Dokter Reza. Ya teman-teman bisa berasumsi, boleh ya, pokoknya berkomentar aja, nggak apa-apa, bebas, santai aja. Nah teman-teman, ada beberapa fenomena yang menarik pada saat di ruang persidangan, bahkan di luar ruang persidangan ya. Teman-teman juga sudah mungkin tahu ya kejadian-kejadian, cuman ya kita tonton dulu lah cuplikan-cuplikan yang sangat lucu, sangat menghibur ya. Kalau buat Pak RT ini lucu ya, contoh kayak Luncinta Luna dilabrak ya, seolah-olah lagi ada adu omongan sama Panda ya. Ini cuplikannya teman-teman ya. Nih. Wah, rame ya. Rame ya, ini Panda ini dari timnya Dokter Reza ya. Nah, berikutnya ada juga nih, masih tetap Panda juga. Ini Pak RT sekelas-kelas aja ya, nggak apa-apa karena gongsnya ini bukan di konten ini. Tapi setelah hari ini ya, setelah tanggal 7 Agustus ini akan lebih greget ya informasinya atau beritanya. Ini selingan aja karena tiba-tiba Pak RT mau nih nge-review atau upload video ini gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah ini Panda sama Dokter Oki, bahkan dari pengacara juga dari Sunan ya, menyatakan bahwa omongannya Panda ini sudah kerana pribadi ya, dan mengakibatkan perbuatan tidak menyenangkan. Dan gosipnya, rumornya, beliau sudah dilaporkan juga dengan tuduhan ya, mungkin perbuatan tidak menyenangkan, lebih seolah-olah intimidasi lah gitu kan, dengan perkataan yang arahnya kurang pantas ya. Oke lanjut ya, ada juga ini Miss Gosip ya, akhirnya dilabrak juga nih. Nah ini cuplikannya ya, dilabrak sama Miss Warwerwar. Wih, ini fenomena lucu teman-teman ya. Ini saking viralnya, ini saking trendingnya ini berita-berita di jagat media sosial ya. Hampir tiap buka beranda ini yang keluarnya ini terus beritanya ya, beritanya sama Dokter Reza. Iya, dilabrak ya. Nah, terus ada lagi nih, siapa lagi nih ya? Bule ya, ini Mr. Bule. Dengan pernyataan-pernyataannya seolah-olah pengen bertemu, bahkan mau sparring ya bareng Panda nih. Ya kita lihat cuplikannya nih, menarik ya. Panda cepat Oke, nah ini gongnya ya teman-teman. Gongnya adalah ketika JPO ya, JPU lah, jaksa penuntut umum, kok JPO. Ada momen ketika menghampiri NM untuk memakaikan rompi tahanan. Ini viral juga ya, karena memang diliput sama media, sama netizen. Ya saya kira ini live TikTok ya gitu kan. Lumayan rame juga nih di dalam persidangan. Gimana menurut teman-teman ya dengan perlakuan JPU terhadap terdakwa ya. Terdakwa sementara NM ya. Oke, berikut cuplikan-cuplikan yang menurut Pak RT ini menarik ya dalam proses persidangan selama 6 bulan ini kasus NM dengan Dokter RJ, yaitu kasus mafia skincare ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah teman-teman, kita berpikir secara logik ya, kalau memang balik lagi agak mundur sedikit, produk yang dijual, yang dipasarkan oleh Dokter RJ ini sudah kredibilitasnya oke, legalnya sudah oke, kenapa beliau masih takut ya? Atau ada bahasanya supaya di review itu baik-baik saja, dan ternyata nah ini ada cuplikannya juga nih ya. Oke, dari pihak BPOM nih ya. Intinya menyatakan bahwa beberapa produk yang dikeluarkan oleh Dokter RJ ini legalitasnya nggak ada. Bahkan yang direview sama
Nikita Mirzani ini ternyata ada jarum suntik juga, ini bahaya juga, ini masyarakat balik lagi ke kita ya, balik lagi ke masyarakat, ini kita harus lebih pintar juga ketika memang menjual produk yang secara legalnya pun belum jelas teman-teman ya kita harus lebih pintar ya. Dan disclaimer teman-teman, di sini PRT netral ya, nggak mendukung siapapun, saya lebih nge expose-nya bahwa ini adalah berita yang sedang viral, bahkan mengalahkan berita Pak Tom Lembong dengan siapa satu lagi ya yang dari PDI itu tiba-tiba diberikan abolisi dan amnesti ya, tiba-tiba keluar aja, nantilah dibahasnya itu. Dan bendera One Piece ya teman-teman, kalah ini ya, samanya ini kalah beritanya ya. Jadi bolehlah ketika PRT tayangkan di hari ini, ketika teman-teman sambil nunggu juga progres hasil dari sidang hari Kamis ini, yaitu tanggal 7 Agustus 2025, gimana nih gongnya, karena akan ada gebrakan nih. Bang Fahmi bilang akan ada gebrakan ya. Ketika Bang Fahmi di podcastnya Bang Denny Sumargo ya bareng Luncita Luna, kebetulan malam saya nonton. Sebelumnya kan itu dari pihak Dokter Reza ya bareng Fitri kan, Fitri Saiteru lah ya. Pernyataannya menurut saya, asumsi saya, ada beberapa pertanyaan dari Bang Denny Sumargo ini ketika dijawab tidak nyambung. Jadi endingnya saya bilang ternyata kenapa mau memenjarakan NM agar supaya ada efek jerak saja katanya dengan perlakuan. Jadi untuk kasus pemerasannya sudah tidak ada, tapi lebih ke mengarah ada perkataan abu-abu. Ini maaf ya kalau salah ya. Jadi lebih ke personal gitu kan. Ya itu yang mengakibatkan dia terpuruk katanya, dia down dan bahkan nyangkut-nyangkut ibunya Dokter Reza juga gitu kan. Wah ini rame lah gitu kan. Ya jadi biar netizen aja yang berkomentar ya, gimana nih kasusnya, menurut kalian gimana, boleh berkomentar aja, bebas ya. Nah singkat cerita, dengan fenomena-fenomena yang sudah saya ikutin, sudah saya evaluasi, sudah saya tonton ya, dari versinya Dokter Reza, dari versinya NM gitu kan. Bahkan kalau saya kan lebih lihatnya ke versinya pengacara penguasa hukumnya ya, kuasa hukumnya Bang Fahmi ya, menyatakan bahwa 100% Nikita Mirzani ini bebas karena tuduhannya apa gitu kan. Karena kalau untuk pemerasan sudah tidak ada lagi. Ini lebih ke pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan yang ada kata-kata abu-abu itu ya. Dan sementara sampai saat ini pun dari pihak kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Bang Fahmi, abu-abu itu maksudnya apa? Abu-abu itu apa? Ya mungkin baper kek atau gimana sih juga nggak tahu. Oke, lanjut ya. Ini sudah mau bagian terakhir teman-teman karena videonya nggak terlalu panjang ya. Dan akhirnya pada hari ini banyak sekali fenomena yang akan terjadi karena Dokter Samira alias Doktip akan menjadi saksi bareng siapa? Bareng Dokter Oki ya, dengan kuasa hukumnya Sunan ya. Dan beliau pun meminta supaya tidak ada provokasi ya, ada bodyguard yang menghalang-halangi ketika dari kubunya NM ini bisa menyaksikan di persidangan ya, karena mungkin kemarin-kemarin pun ada perlakuan seperti itu. Itu poinnya satu. Nah yang kedua poinnya adalah ketika ada saksi pun dari kubunya RJ ya SS ya, ternyata di persidangan itu beliau tidak memahami juga produk yang dikeluarkan oleh RG ini, bahwa produk itu adalah sudah legalitasnya oke ataupun tidak, karena jawabannya tidak tahu ya, gugur lagi nih saksinya. Dan yang lebih mencengangkan adalah ketika saya nonton di podcastnya Bang Denny Sumargo, curhatnya Bang Denny, Bang Fahmi bareng Luncita Luna ya, Bang Fahmi menyatakan ketika flash disknya itu diputar ada sesuatu yang besar, dan kata-katanya ini harus di save lah, di tanda kutipnya banyak juga gitu kan. Wah banyak. Kenapa? Karena beliau menyatakan bahwa keadilan di Indonesia ini jangan sampai seperti itu kan. Ini tanda tanyanya besar. Memang ada apa di percakapan itu? Dan asumsinya ya yang saya dengar ya, yang saya tonton, bahwa akan ada melibatkan instansi ya atau sekelompok orang yang
memprovokasi supaya gitu kan bahwa di persidangan ini memihak atau memilih satu kubu untuk memenangkan lah ya, intinya seperti itu ya. Makanya saya tidak mau panjang lebar ya, karena takut salah karena belum dengar ya kan hari ini ya jam berapa. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dari cerita panjangnya ini, hampir 6 bulan kan kasusnya NM sama dokter RJ ini, ketika memang kita memiliki satu usaha ya, kalau usahanya ini nggak benar, legalitasnya juga nggak jelas gitu ya, alangkah lebih baiknya ketika memang sudah lakukan, kenapa sih nggak mau diperbaikin gitu kan ya, malah terus aja dijual ya. Ini asumsi saya, boleh dong gitu kan, dan akhirnya mengakibatkan ketika memang ini produknya tidak legal kan bisa bahaya juga ke masyarakat yang make gitu ya. Jadi kita banyak belajar lah di kasusnya ini, dan banyak juga yang mengucapkan saya thank you ya ke pihaknya Nyai ketika memang mau direview dan diinformasikan. Banyak sekali produk-produknya RJ ini legalitasnya nggak jelas, bahkan tidak terdaftar di BPOM ya. Ini bahaya juga ya, pelajaran buat kita ya. Nah teman-teman, maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan. Sekali lagi disclaimer, saya tidak mendukung ke manapun, saya netral, dan saya pun mengambil dari beberapa sumber ya. Nanti saya kasih note juga ya, ambilnya dari mana ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah berkomentar, yang sudah like, yang sudah subscriber juga, dan yang belum ya teman-teman subscribe lah, kan gratis ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya video-video terupdate dari Jelang Malam dari Pak RT bisa nyampe ke channelnya teman-teman ya, karena banyak sekali nih yang akan Pak RT kupas ya. Banyak sekali lah berita-berita yang terupdate lah. Apalagi ini udah malam Jumat ya, jam 19.00, tentunya Jelang Malam dengan tema horor sudah diupload tuh, Bis Hantu ya teman-teman. Ini kita upload siang aja nih ya. Sekali lagi kita sama-sama menyaksikan persidangannya NM bareng dokter RZ ya hari ini. Oke, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.